Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih dan kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan di akhir pekan ini dan kita bersyukur kita boleh ditibakan di akhir pekan ini dengan padatnya berbagai kegiatan, tugas dan tanggung jawab yang boleh kita lakukan dan kita jalankan dalam satu minggu yang kita sedang jalani ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk itu menutup semua seluruh kegiatan kita dalam satu minggu yang berlangsung ini, kita akan berdoa pagi ini sambil esok hari juga di hari Minggu yang kudus dan mulia, kita akan beribadah, kita memuliakan Tuhan, kita menyerahkan semua pekerjaan kita agar Tuhan memberkati, dan di dalam berkat Tuhan kita percaya ada berkat-berkat Tuhan yang berbuah mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, keluarga, juga untuk orang-orang sesama kita yang ada di sekeliling kita, dan juga teristimewa secara khusus untuk jemaat Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab dalam sapaan pagi ini, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami telah ditibakan di akhir minggu ini, dan kami mohonkan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan dan pelayanan kami. Teristimewa dan secara khusus kami diberikan satu hikmat Tuhan dalam memahami seluruh pekerjaan yang sudah Kau boleh kami lakukan di dalam terang firman. Oleh sebab itu dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan Alkitab. Sama-sama kita baca. Terambil dari Injil Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita siapkan Injil Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca, kita mulai. Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai 34. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita ini menceritakan tentang seorang yang buta sejak lahir. Lalu kemudian ketika ia buta sejak lahir, Tuhan Yesus berjumpa dengan dia dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Berita tentang kesembuhannya ini, oleh karena ia telah buta sejak lahir dan orang banyak tahu bahwa dia memang buta, tetapi satu waktu dia sembuh dan berita kesembuhannya ini cepat menyebar, dan hal ini yang menjadi pro dan kontra di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada saat itu. Contohnya saja misalnya orang-orang Farisi yang bertanya bagaimana mungkin dia bisa sembuh, apa yang dilakukan oleh orang yang menyembuhkannya. Mereka bertanya, lalu kemudian dia menjelaskan. Orang-orang Yahudi yang ada juga beberapa orang di sana di dalam ayatnya yang
Misalnya ayat yang ke-18 menjelaskan bahwa tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan mereka meminta penjelasan dari orang tuanya. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, pada saat itu orang Farisi bertanya bagaimana cara Yesus menyembuhkannya dan bagaimana dia bisa dapat melihat lagi. Sementara orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa dia ini adalah orang yang buta sejak lahir. Bisa jadi menurut mereka dia tidak buta, tetapi ini suatu praktek kebohongan. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Sehingga mereka tidak percaya kalau dia buta sejak lahir dan mereka memanggil orang tuanya untuk mendengarkan penjelasan. Apakah benar dia ini buta sejak lahir? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada akhirnya orang ini dipanggil dan diperhadapkan dengan mereka semua dan mereka mencoba. Nah, ini yang menurut saya sangat picik sekali. Bagaimana mereka mencoba untuk menghilangkan peran Yesus dalam proses penyembuhan itu. Sehingga mereka mulai dengan kalimat di ayatnya yang ke-24, lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Itu dia. Jadi mereka mau katakan bahwa Yesus itu orang berdosa dan tidak mungkin dia melakukan suatu mujizat, tidak mungkin dia melakukan sesuatu itu yang berasal dari Allah. Jadi mereka ingin menghapus dan menghilangkan bahwa itu bukan peran Yesus karena dia orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah keteguhan dari orang yang sudah disembuhkan ini. Dia katakan bahwa apakah itu orang berdosa aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Ini yang menarik buat saya. Dia tetap mengakui bahwa ini semua tidak lepas daripada peran Tuhan Yesus, kesembuhannya. Itu sebabnya ketika ia ditanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Maka dia menjawab dengan lugas dan tegas, bahkan sekaligus menyindir orang-orang yang tidak percaya itu. Kesimpulannya pada akhirnya ia katakan bahwa ayatnya yang ke-32 di sana dikatakan, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ayat 33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dia. Keteguhan hati orang itu sekalipun dia diperhadapkan dengan orang Farisi, orang-orang Yahudi, kita bisa bayangkan banyak orang yang ada di depan dia dan mencoba menanyakan dan mencoba untuk mungkin bisa jadi terjadi intimidasi untuk mengakui bahwa itu bukan Yesus yang lakukan, itu bukan pekerjaan dari Allah, karena Yesus itu adalah orang berdosa, tidak mungkin berasal dari Allah. Tetapi dia tegaskan sekali lagi dalam bacaan kita ini pada saat ini, dia katakan bahwa dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Artinya bahwa dia mengaku, ini pengakuan iman, bahwa Yesus yang menyembuhkannya itu berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalipun, sekali lagi, mari garis bawah ini. Usaha dan upaya, yang mungkin bisa jadi, sekali lagi saya ulangi, mengintimidasi untuk menghilangkan peran Yesus dalam proses penyembuhan itu. Tetapi hal itu tidak berhasil. Apa yang mau kita pelajari dari bacaan ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Kita semua adalah orang-orang yang dilindungi, dinaungi, dituntun, dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, dan di dalamnya Allah berkehendak untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kita alami di dalam kehidupan ini. Ada banyak kasih setia Tuhan yang boleh kita alami di dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi lewat bacaan firman Tuhan ini kita mau diingatkan baik-baik, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita ini, ketika engkau disembuhkan dari sakit, ketika engkau sukses dan berhasil dalam pekerjaanmu, ketika engkau dalam pelayananmu menjadi berkat bagi banyak orang, ketika anak-anakmu sukses di dalam meraih cita-cita, ketika engkau dalam perjalanan hidupmu, dalam berbagai aktivitasmu, engkau merasakan betapa engkau menjadi orang yang sukses dan berhasil, maka satu hal yang mau diingatkan kepada kita semua, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu semua oleh karena berkat Tuhan, dan Tuhan yang mengizinkan dan berkehendak
untuk engkau sembuh, untuk engkau sukses, untuk engkau pulih, agar anak-anakmu memiliki masa depan yang baik, rumah tanggamu diberkati, semuanya sekali lagi, itu adalah peran Tuhan, cinta kasih Tuhan. Tuhan berperan untuk mendatangkan cinta kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga kita yang sakit disembuhkan, kita yang berupaya diberikan satu masa depan yang baik, kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian dalam hidup kita. Sekali lagi, itu merupakan peran Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Realitasnya adalah tanpa kita sadar. Mari perhatikan. Ini realitas yang sering kali terjadi. Beberapa lama dia sakit di rumah sakit, lalu kemudian saat ini orang sedang ramai sakit COVID gitu ya. Banyak orang yang terpapar dengan coronavirus disease 19. Lalu kemudian ketika ia sembuh dia katakan, "Oh, Bapak sudah sembuh ya?" "Iya, aduh luar biasa rumah sakit itu, kami diperhatikan, perawatnya baik, dokternya juga baik, obat-obatannya bagus sehingga kami bisa sembuh." Nah, ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara, perhatikan ini. Perhatikan, rumah sakitnya baik, dokternya baik, perawatnya baik, obat-obatannya bagus, kami diperhatikan. Wah, ini benar. Itu betul. Tapi Bapak Ibu jangan lupa satu hal. Jangan engkau hilangkan jejak peran Tuhan dalam menyembuhkan. Ini dia. Ini yang sedang dilakukan oleh orang Farisi dan orang-orang Yahudi dengan menuduh bahwa Yesus itu adalah orang berdosa, berarti dia bukan berasal dari Allah. Itu berarti bukan dia yang menyembuhkan orang buta itu. Demikian juga tanpa kita sadar. Seringkali ini terjadi dalam hidup kita. Ya, dia sukses sekarang. Oh ya, selamat ya sudah sukses. Ya hebat sekali. Ya karena saya dididik dengan baik oleh sekolah tinggi tempat saya bersekolah. Tempat saya kuliah, universitas saya, sehingga saya dapat lulus dengan nilai yang baik, usaha saya, upaya saya dididik oleh dosen-dosen yang hebat. Nah, ini dia. Anda lupa, Anda mulai menghilangkan jejak peran Tuhan Yesus di sana, tanpa kita sadar. Yang harusnya terjadi di dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, Allah yang memberkati para medis, Allah yang memberkati para dokter, perawat, obat-obatan, dan semuanya itu dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kesembuhan bagimu. Bapak Ibu, teknologi boleh sehebat apapun di dalam dunia ini. Kecerdasan orang boleh luar biasa di dalam dunia ini. Tetapi jikalau Allah tidak berkenan dan tidak berkehendak untuk menyembuhkan dan memulihkan, maka terputuslah engkau dari kehidupan ini. Tapi oleh karena Allah berkenan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan, maka Ia memberkati semua langkah-langkah medis yang dilakukan daripadamu. Demikian juga sehebat apapun para pendidik di dalam dunia ini, satu universitas, satu sekolah tinggi, sehebat apapun pendidikan, dan secanggih apapun IT yang digunakan dalam proses pendidikan itu, jikalau Allah tidak menganugerahkan hikmat dan kecerdasan, pengertian dan pengetahuannya kepadamu, maka engkau tidak akan bisa menjadi orang yang mampu memiliki pengetahuan yang baik. Semua oleh karena kasih Tuhan, semua oleh karena izin dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin ingatkan kita sekali lagi, jangan pernah menghilangkan peran Tuhan, jejak peran Tuhan dalam hidup kita. Oh ya, dia sudah sukses sekarang. Oh ya, jelas saja dia sukses, dia orangnya pintar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dia orangnya pintar, orangnya tekun, orangnya luar biasa, sekolahnya tinggi, sudah sampai S3, doktor, profesor bahkan. Ingat Bapak, Ibu, jangan hilangkan jejak peran Tuhan di dalam kehidupan. Yang harusnya terjadi adalah, aku sembuh. Itu karena Tuhan memberkati semua tindakan medis terhadap diriku. Aku dapat berhasil sukses saat ini. Aku dapat dikenal sebagai orang yang pintar dan cerdas. Itu karena Tuhan memberkati semua proses pendidikan yang aku lewati dan aku jalani. Aku boleh ada hari ini. Aku boleh menikmati apa yang aku nikmati hari ini. Dalam kehidupan pribadiku, dalam kehidupan keluargaku, bersama dengan orang-orang di sekitarku. Itu semua oleh karena kasih karunia, kebaikan, cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupku. Sehingga aku boleh ada sebagaimana aku ada, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin ingatkan saudara-saudara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam sapaan pagi firman Tuhan hari ini,
Maka firman-Mu katakan kepada kita semua, ingat satu hal, jangan pernah hilangkan jejak peran Allah dalam kehidupan. Peran Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat melalui tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang memimpin kamu semua ke dalam segala kebenaran. Jangan pernah hilangkan peran itu. Oleh sebab itu sekali lagi, apapun kebaikan yang engkau rasakan, apapun kesuksesan dan keberhasilan, kesehatan dan pemulihan yang engkau alami hari ini, maka akuilah, semuanya itu oleh karena peran Allah. Allah berperan untuk mendatangkan kebaikan. Itu semua oleh karena kasih karunia, anugerah yang berasal dari Tuhan, izin dan kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh kita alami secara baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum engkau memulaikan seluruh aktivitas hidupmu pada pagi hari ini, maka biarlah engkau menyerahkan juga semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Serahkan apapun itu yang engkau rindukan untuk terjadi dalam hidupmu. Engkau mungkin yang akan bekerja, engkau mungkin yang masih akan melayani, engkau mungkin yang masih berada di ruang-ruang isolasi, engkau mungkin yang berada sedang lemah tubuh, sakit, apapun itu, lipat tanganmu, minta pertolongan Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan berperan untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, kesuksesan, dan keberhasilan di dalam seluruh jalan hidupmu. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami mengaku dengan sungguh, Engkau Allah di dalam Kristus Yesus oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang berperan penuh untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, jemaat, bahkan masyarakat di tengah bangsa dan negara ini. Engkaulah sumber segala kebaikan, kesuksesan dan keberhasilan, sukacita dan damai sejahtera serta kebahagiaan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami senantiasa bersandar kepadamu dan memohon pertolongan yang berasal daripadamu. Syukur kami ya Allah, biarlah firman ini diteguhkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga tidak seorang pun dari kami yang mencoba untuk menghilangkan jejak peran Allah dalam kehidupan kami. Kami mengaku dengan sungguh, tanpamu Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tanpamu Tuhan, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Syukur kami, karena kami punya Allah di dalam Kristus Yesus yang senantiasa memperhatikan, yang senantiasa mengasihi, dan yang senantiasa memelihara seluruh jalan hidup kami. Bapa Sorgawi, hamba mohonkan, berkati Bapak Ibu, Opa Oma, anak cucu. Semuanya Tuhan berkati Tuhan. Jaga pelihara mereka semua. Tuntun dan pimpin seluruh kehidupan mereka. Karena hanya kepadamu kami memohon belas kasihan sorgawi untuk mendatangkan kebaikan dalam seluruh jalan hidup kami. Bapak percaya mereka yang sakit, mereka yang lemah disembuhkan, mereka yang bergumul diberikan jalan keluar, mereka yang berbeban berat diringankan beban-bebannya. Terima kasih Bapak Sorgawi. Saat ini juga dalam sapaan pagi ini hamba berdoa secara khusus bagi rombongan GPIB Peduli Kasih yang saat ini sedang melakukan pelayanan di daerah Majene dan sekitarnya akibat gempa beberapa waktu yang lalu. Tuhan berkati mereka dan pada akhirnya mereka menjadi berkat di sana dan mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga mereka. Dan minggu yang akan datang tahapan kedua akan dilakukan. Kami masih mengumpulkan bantuan. Tuhan memberkati, menggerakkan setiap hati dan semua bersama-sama dalam satu panggilan dan pengutusan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap orang untuk mengambil bagian dalam memberikan sumbangan dan menopang, sehingga mereka semua boleh menjadi garam dan terang berkat di tengah-tengah saudara-saudara kami, sesama kami manusia yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Kami akan memulai seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sambil kami mohon, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.